Pemerintah berencana memberikan stimulus atau insentif guna mempercepat pertumbuhan sektor manufaktur serta mengurai hambatan bagi pelaku usaha. Pasalnya, sektor manufaktur memegang peranan krusial terhadap ekonomi nasional. Ya, pemerintah berencana untuk memberikan stimulus guna mempercepat pertumbuhan sektor manufaktur dan salah satu poin utama yang menjadi fokus pemerintah yakni peningkatan kontribusi ekspor manufaktur. Pemerintah berencana memberikan stimulus atau insentif guna mempercepat pertumbuhan sektor manufaktur serta mengurai hambatan bagi pelaku usaha. Pasalnya, sektor manufaktur memegang peranan krusial terhadap ekonomi nasional. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, salah satu poin utama yang menjadi fokus pemerintah yakni peningkatan kontribusi ekspor manufaktur. Saat ini 80% output manufaktur Indonesia masih diserap pasar domestik, sementara baru 20% yang diekspor. Angka ini berbeda dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Pemerintah menargetkan untuk mengerek rasio ekspor tanpa mengorbankan perlindungan terhadap pasar dalam negeri. Intinya memang membahas apa saja polusi-polusi, langkah-langkah yang perlu kita ambil, pemerintah ambil baik itu sebagai stimulus maupun sebagai insentif, ya agar pertumbuhan manufaktur yang akan menopang pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan lebih baik dan lebih cepat. Berdasarkan data BPS, industri manufaktur pada kuartal pertama 2026 masih ekspansi. Angka indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur Indonesia menyentuh level 51,37. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan ekspor manufaktur melaju, pertumbuhan ekonomi makin terengginas. Kita sudah hadir bersama saya di studio IDX, ada Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Halo Pak Handito, apa kabar? Baik Mas Pras. Terima kasih sudah hadir di studio IDX ya Pak. Sama-sama. Baik, dan sudah bergabung juga ini ada Pak Bob Azam. Beliau adalah Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Halo Pak Bob, apa kabar Pak? Halo, kabar baik, Bang Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Bob, ini menarik dari sisi pelaku usaha terlebih dahulu. Respon dan review Anda nih terkait dengan data BPS yang menyebutkan sekitar 75%. Kemudian Kementerian Perindustrian juga menargetkan bahwa perubahan struktur output industri agar tidak lagi didominasi pasar domestik. Lantas bagaimana nih pelaku usaha melihat urgensi dari pergeseran fokus di tengah kondisi ekonomi dan tantangan tidak hanya dari global tapi domestik juga nih Pak Bob. Silakan. Ya, memang ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian sektor manufaktur, kemudian yang ketiga adalah ekspor. Oke. Ya. Jadi memang target pemerintah, ya Pak Prabowo khususnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tentunya ini direfleksikan sebagai kesejahteraan masyarakat. Ya. Ya. Nah, kenapa manufaktur ini penting dalam pertumbuhan ekonomi? Karena manufaktur ini menyerap tenaga kerja, ya. Kemudian juga memberikan value added, kemudian juga memberikan income kepada pemerintah dalam bentuk tax. Ya, jadi kita harus lihat dari aspek tersebut. Nah, kontribusi sektor manufaktur ini kalau kita melihat sejarah dari negara-negara seperti Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Cina, Indonesia, Thailand, ya. Jadi nggak ada mereka yang tumbuh tinggi sampai 8% tanpa kontribusi sektor manufaktur. Umumnya waktu tumbuh 8%, sektor manufaktur mereka tuh kontribusinya 30%. Oke. Nah, sedangkan kita pernah 30%, tapi sekarang sudah 20%. Jadi sektor manufaktur itu penunjang daripada pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian kita juga berharap ekspor bisa meleverage ya ekonomi kita, khususnya sektor manufaktur. Jadi ekspor ini juga peranan penting dalam rangka meleverage pertumbuhan sektor manufaktur. Sebagai contoh, negara-negara ASEAN sekarang GDP ekspornya yang paling tinggi kan Singapura ya, sampai 170% dari GDP gitu. Ya. Nah, sedangkan Vietnam itu sekitar 80%, Malaysia, Thailand sekitar 60%. Nah, kita sekitar 22%. Ya. Oke. Nah, jadi memang kita dibandingkan negara ASEAN lainnya lebih rendah, tapi nggak usah kecil hati karena memang GDP kita besar. Oke. Ya. Nah, sebagai contoh China saja itu juga 20% GDP-nya gitu loh. Jadi
percentage tidak merefleksikan numbers. Jadi yang penting memang numbers. Tapi satu hal juga Mas Pras yang ingin saya sampaikan, kontribusi ekspornya besar terhadap GDP, begitu juga importnya. Seperti Singapura, importnya 140% dari GDP. Nah kemudian Vietnam itu juga 70% dari GDP gitu. Jadi importnya tinggi, ekspornya tinggi gitu ya. Tapi yang mereka cari di sini adalah selisih antara ekspor dan impor ya. Seperti di Singapura dia bisa 20%, kemudian Thailand, kemudian Vietnam itu sekitar 10%. Nah kita yang selisihnya masih 2%. Artinya kita memang harus meleverage ekspor, tetapi juga jangan alergi terhadap impor gitu loh. Ya, import juga dalam hal tertentu dibutuhkan, misalnya bahan baku dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang harus kita garis bawahi ya, kalau memang kita ingin dorong ekspor, jangan alergi impor, terutama untuk memang bahan-bahan yang belum bisa kita produksi. Betul. Atau produksi kurang kompetitif gitu. Nah biasanya isunya di sini gitu loh ya. Importnya kita didorong tapi ekspornya didorong tapi importnya ditahan. Baik. Oke. Ya itu dia beberapa tantangan berarti ya terkait dengan upaya eksportasi maupun juga importasi terkait dengan kebutuhan bahan baku untuk produksi industri manufaktur di Indonesia. Nah ini Pak Handito Jono, lantas bagaimana Anda melihat begitu? Bagaimana data-data BPS tadi yang 75% ekspor nasional kita disumbang oleh sektor manufaktur begitu. Namun secara output juga masih didominasi ada pasar domestik juga di dalamnya nih. Iya, saya sejalan filosofi berpikiran dengan Pak Bob. Pak Bob ini kan berasal dari perusahaan konglomerat yang baik menurut saya ya. Itu kan Pak Bob ya. Ya, saya pernah ini memulai karir saya di Astra waktu itu ya. Jadi saya memahami jalan pikirannya dan menurut saya kita ini sekarang melihat kondisi ekspor kita sudah didukung oleh hampir 80% lah dari industri manufaktur. Itu bagus banget gitu. Tetapi Pareto bolak-baliknya terjadi ini. Dari kapasitas produksi manufaktur Indonesia hanya 20% gitu, sekitar 20% nggak sampai yang diekspor. Nah, artinya banyak banget dari output industri manufaktur belum diekspor. Kenapa? Pertanyaannya kan begitu. Karena kalau ini bisa diekspor, wah luar biasa itu. Ekspornya naik dan kontribusi manufaktur juga makin besar buat Indonesia. Nah, dalam konteks seperti ini saya melihat Kementerian Perdagangan sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, mempromosikan, mencari akses pasar, bisnis matching dan sebagainya bagus. Tapi barangnya ini bagaimana? Nah, ketika ngomong barang kita nggak bisa salahkan Kementerian Perindustrian, kita salahkan kita pelaku usaha industrinya. Bisa jadi yang kita mau ekspor itu yang dari 80% yang belum ekspor ini itu karena kurang efisien, ya kan? Karena kalau efisien, harganya bersaing. Ekspor itu kan gampang sekarang kan, tinggal pasti barangnya bisa dibawa kemana-mana kan gitu. Loh, ada yang bilang pasti karena orientasi pasar dalam negeri. Pedagang bisnis nggak begitulah. Kalau ada pasar pasti akan masuk. Nah, jadi ini artinya kita perlu melakukan pembenahan struktural nih kepada industri manufaktur Indonesia. Artinya saya pengen dukung Kementerian Perindustrian untuk kita harus bangkitkan daya saing industri manufaktur Indonesia. Menurut saya jawabannya adalah kita perlu cetak konglomerat baru Indonesia kan gitu ya, konglomerat yang baik kan gitu ya. Contoh Astra tadi. Astra menguasai hulu dari hilir. Beberapa hari yang lalu saya mendengar ada presentasi dari Yayasan Dana Bakti Astra, UMKM yang di Emong gitu, itu omsetnya bisa lebih dari 5 triliun. Artinya ini kan pasokan bahan baku sudah dikendalikan dengan baik, diproduksi dengan baik, distribusi dengan baik, bahkan diekspor kan begitu. Nah, ini penguasaan seperti ini harus kita lihat sebagai sesuatu yang positif karena membangun efisiensi dan ini membangun daya saing dan ini yang perlu kita cetak lebih banyak lagi. Kita perlu mencetak konglomerat baru Indonesia yang sekolahnya memang di pabrik gitu. Nah, ini yang saya rasa Pak Bob sebagai bagian dari konglomerat yang baik ini bisa kontribusi tuh.
Nah ini menarik, kalau kita bicara mengenai kondisi dan juga tantangan yang Anda sampaikan, kalau memang tadi kan Kemenperin juga membandingkan dengan struktur industri Indonesia dengan Vietnam, Thailand, Malaysia begitu ya Pak Bob. Lantas bagaimana pekerjaan rumah atau mungkin hambatan-hambatan struktural seperti apa yang harus segera kita benahi begitu Pak Bob, sehingga tetap bisa menjaga ekspor kita tapi bisa memenuhi kebutuhan domestik. Jadi kita tidak hanya menjadi ibaratnya raja di negeri sendiri, tapi juga kita berani ekspansi begitu ya Pak Bob ya. Ya itu seperti yang sampaikan Pak Nidito ya. Ya namanya kepala sekolah kan pasti dia tahu lah problem-problem ya kan. Oke. Jadi memang efisiensi dan produktivitas itu yang menjadi persoalan di kita. Sebagai contoh ya, ekspor di negara kita ini kan masih 6-7 gitu loh ya. Artinya dibutuhkan 6 input untuk menghasilkan 1 output. Nah, negara-negara ASEAN itu sudah 4 ya. Artinya cuma butuh 4 untuk menghasilkan 1. Ini kan jelas-jelas merefleksikan inefisiensi di kita ya. Kemudian juga logistik ya, kita tahulah performance logistik kita seperti apa, dwelling time-nya kita ya. Dwelling time itu nanti kaitannya dengan inventory ya. Jadi inventory nanti ujungnya biaya gitu. Nah jadi kalau kita mau lihat lagi ya isunya klasik gitu loh ya. Misalnya dwelling time, kenapa? Ya terlalu banyak regulasi. Anda bisa bayangkan ada ribuan HS code ya yang ada di industri dan 60%-nya lartas, larangan. Dan lartas itu bisa muncul dari 2-3 institusi yang berbeda. Bayangkan nih petugas di lapangan bagaimana? Ya di sini mengatakan boleh, di sini bilang nggak boleh gitu. Ya. Nah itu juga salah satu isu yang menyebabkan kita nggak efisien. Belum lagi harga energi, kemudian juga harga bahan bakar, ya logistik, ya itu semua juga akhirnya mempengaruhi daya saing kita. Belum lagi sekarang kan lebih kompleks lagi gitu loh. Free trade tapi juga fair trade. Jadi kalau kita mau ekspor, negara penerima ekspor juga fairnya seperti apa gitu loh. Yang surplus kita yang surplus, mereka yang minus juga minta tolong dibalance gitu loh perdagangannya. Kita juga butuh politik perdagangan kita ya seperti MRE dan lain sebagainya ya. Nah kita juga kalau mau ekspor juga harus lihat sudah ada nggak MRE kita misalnya kepabeanan antara negara tujuan ekspor, MRE terhadap barang dan jasa ya. Nah ini juga PR-PR yang memang menanti di kita. Jadi persoalannya cukup kompleks, tapi bukan nggak mungkin kita laksanakan. Kita satu-satu ya, dan kita laksanakan dengan kerjasama 3 pihak ya, antara pemerintah, kemudian juga pengusaha dan juga importir. Saya rasa itu ya persoalan-persoalan di kita. Nah satu lagi, ya, kenapa kita di bawah Vietnam ya kalau kita lihat ya. Jangan lupa multinational company ya, atau yang sering kita bilang global supply chain gitu. Jadi kita ekspor juga nggak gampang kita tiba-tiba lempar ekspor ke pasar gitu. Kita harus connect dengan global supply chain ya. Nah jadi kalau kita bandingkan Vietnam, jumlah multinational company yang beroperasi di Vietnam jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Ini peluang bagi kita untuk meningkatkan ekspor ya, seperti pariwisata ya, tanpa ada jaringan hotel internasional bagaimana mendatangkan turis gitu. Nah ini juga harus menjadi perhatian kita, dan multinational company itu kan pasti requirement-nya banyak gitu. Mulai dari imigrasinya ya, kita bayangkan ya kalau bandingkan dengan Thailand, mereka di imigrasi aja sudah diperlakukan istimewa gitu. Bukan hanya investornya, tapi keluarganya juga gitu loh. Itu begitu ya persaingannya seperti itu ya. Baik, tantangan yang menarik untuk dicermati nanti Pak Hadito mungkin bisa melihat seperti apa sih bahwa kita harus masuk ke dalam supply chain global, kemudian bagaimana kerjasama dengan perusahaan-perusahaan multinasional tadi ya. Di segmen berikutnya Pak Hadito dan juga Pak Bob, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, kemudian
juga Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Nah, ini dia permasalahan yang cukup fundamental. Berarti kalau kita cermati bahwa ini ada satu ekosistem yang harus terjalin lah ya antara pelaku usaha domestik Indonesia kemudian dengan multinational company tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bob. Anda melihatnya bagaimana? Apakah kita sudah masuk ke dalam rantai pasok global, kemudian tadi ekosistem perusahaan-perusahaan internasional begitu sehingga memudahkan ekspor, paling tidak bisa meningkatkan lagi kinerja ekspor kita nih Pak Handito? Iya, kata-kata kunci dari Pak Bob tadi, global supply chain, itu saya rasa benar sekali ya. Saya sempat beberapa hari ada di Vietnam memahami apa yang mereka lakukan. Sebenarnya kan nggak ada yang istimewa di sana itu. Dari luar negeri masuk di situ, dia bangun sendiri global supply chain-nya, cuma pinjam tempat aja menurut saya gitu ya. Sesederhana itu kalau mau disederhanakan. Tetapi kalau di Indonesia, saya rasa kita kan nggak mau jadi tukang jahit doang kan gitu. Kita bisa membangun lebih jauh dari itu. Tetapi memang membangun global supply chain ini harus tidak hanya dari aspek fisiknya, tapi juga dari aspek intangible, aspek intellectual property right dan sebagainya. Nah, ini yang kita perlu bangun sekarang. Indonesia itu mampu ke sana. Jadi saya sih melihat memang sekarang ini kan sebentar lagi pemerintah mau ngeluarin insentif lagi. Saya usul nih kalau boleh sama pemerintah, Pak Menkyu atau jajaran yang lain gitu ya, kasih kesempatan dari 100% ekonomi Indonesia itu ya sekian puluh persen untuk lahirnya supply chain yang terkendali sekali lagi oleh konglomerat Indonesia. Maksud saya begini, konglomerat baru Indonesia terutama gitu ya. Artinya apa? Selama ini kan ada kebijakan misalkan kita gitu, kemudian impor tujuan ekspor. Lama ini mau ekspor, bahan bakunya masih impor, susah gitu-gitu. Nah oke, sekalian aja digedein tuh kita untuk konglomerat baru gitu. Maksudnya konglomerat lah, kalau saya sebut baru kan gitu. Maksudnya memang terintegrasi gitu. Jadi toh ini kan untuk Indonesia juga. Maksud saya begini, kita ini sekarang harus berani membuat terobosan, mencetak, saya menggunakan istilah konglomerat baru itu karena mereka tadi istilahnya udah ekosistemnya dapat tuh, hulu sampai hilirnya dapat kan begitu kan. Nah kalau itu kita bisa kelola dengan bagus, maka sebenarnya global supply chain-nya dapat, tapi yang paling penting itu efisiensinya juga dapat gitu. Nah ini kita sudah mulai lumayan baik dengan hilirisasi nikel, udah banyak tuh ekspornya, tapi ini kan masih belum nyambung ini, ternyata jadi baterai, jadi mobil nih masih panjang ini. Kalau seandainya ini dikerjakan ekstrimnya ini ya oleh satu konglomerat yang kan kita harus melihat konglomerat sebagai sesuatu yang positif gitu ya, jangan kadang-kadang kan gak negatif gitu ya. Tadi barusan meeting dengan teman-teman di Danantara, ada CEO Danantara, kemudian ada anggota DPR, saya bilang, Mas, aku lagi punya gagasan untuk mencetak konglomerat baru ini. Kita ini sesama pejuang ekonomi rakyat, aku bilang kan gitu. Ini nanti kalau ngomong begini, aku kalau digebukin tolong dibelain. Oh ya pastilah, udah banget gitu. Maksudnya ini kan untuk kepentingan baik kan gitu. Maksudnya ada kepentingan baik untuk kita mencetak konglomerat baru yang mempunyai ekosistem bagus, tetapi yang paling penting ini ekspor oriented konglomerat. Jadi konglomerat yang orientasinya pasar luar negeri. Nah, kita bisa ciptakan situasi itulah. Kalau perlu dimasukin ke kawasan khusus juga boleh aja gitu ya. Tetapi yang paling penting bahwa memang saatnya kita ini membangun satu global supply chain yang dikendalikan oleh Indonesia dan kita membangun ekosistemnya dengan sebanyak mungkin memanfaatkan resources yang ada di Indonesia. Bukan hanya sumber daya, bukan hanya material, tetapi juga kekayaan intelektual. Itu dia Pak Handito. Sepertinya yang ingin disampaikan ya Pak Azam, kita semakin memperbanyak lagi nih perusahaan-perusahaan multinasional kita begitu yang memang berkiprah di internasional sehingga akan memudahkan lagi perjalanan ekspor Indonesia apapun produknya begitu maupun industri manufaktur. Nah, Pak Bob sendiri melihat bagaimana proyeksinya ke depan? Mengingatkan tahun 2026 ini tantangan juga tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya begitu ya, dinamika global masih terus terjadi. Sementara kita tahu pangsa pasar ekspor kita pun ya bisa disampaikan dalam tanda kutip masih menjadi tantangan tersendiri begitu Pak Bob. Sebenarnya Indonesia itu ada dua kesempatan besar. Pertama dari sektor padat karya. Jadi kesalahan pertama kita terlalu cepat meninggalkan padat karya. Ya, merasa kita take off masuk padat modal, padat karya tinggalkan. Padahal kalau kita lihat dari struktur SDM kita yang 50% lebih masih pendidikan menengah ke bawah, kita masih butuh padat karya. Dan padat karya itu sangat sensitif terhadap regulasi. Di bidang apa? Ketenagakerjaan, ya. Nah, tapi kalau dalam 5 tahun regulasinya 3 kali ganti, itu kan menyebabkan uncertainty gitu, ya.
Nah, kemudian kalau yang padat modal ini paling sensitif adalah regulasi di sektor keuangan, ya, misalnya perpajakan, restitusi, ya. Apalagi sekarang pemerintah ini lagi ketat-ketatnya restitusi gitu loh, ya. Padahal untuk eksportir restitusi itu mempengaruhi cash flow, ya. Nah, bayangkan perusahaan-perusahaan kecil saat ini menghadapi kenaikan bahan baku, ya. Karet naik berapa persen, kemudian resin naik 70%, aluminium naik, ya. Ditambah lagi cash flow mereka terganggu karena dia tertahan. Ini juga sangat sensitif, ya, terhadap eksportir. Nah, ini yang menurut saya harus diperhatikan mengenai selain the bottlenecking, konsistensi regulasi gitu, ya. Itu dia. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya perusahaan-perusahaan padat karya kita kan ingin bikin kontrak 5 tahun, 6 tahun, ya, dengan buyers gitu loh. Tapi kalau misalnya regulasi pengupahannya tiap 2 tahun sekali ganti, gimana mereka mengestimasi biaya? Padahal 20% komponennya, mungkin 30% komponennya adalah biaya tenaga kerja. Nah, ini juga yang harus menjadi pertimbangan kita semua gitu loh. Ini saya sampaikan bukan kritik kepada pemerintah, ya, tapi kepada kita semua gitu loh. Untuk memperbaiki ini semuanya, bukan hanya pemerintah tapi juga private sector juga sangat berperan, ya, untuk memberi kepercayaan juga, ya, supaya regulasi-regulasi ini nggak berubah-berubah. Itu dia. Mungkin banyak akal juga sehingga pemerintah akhirnya menahan restitusi, kan itu juga gitu loh. Baik Pak Bob, berarti memang intinya harus tetap saling bergandengan tangan begitu, terintegrasi, ya, antara pelaku usaha swasta begitu dari sisi industri manufaktur, pemerintah begitu, untuk bisa menyikapi kondisi dinamika global dengan saling berkolaborasi lah. Kalau tadi penciptaan ekosistem yang kuat di dalam negeri, kemudian tadi dari sisi hulu ke hilirnya industri kita yang bisa mendukung kegiatan eksportasi, sambil tetap dengan insentif-insentif yang diberikan untuk industri manufaktur, dan juga bagaimana kita melakukan importasi terkait dengan bahan baku yang tadi juga sempat digarisbawahi oleh Pak Bob di segmen sebelumnya. Baik, Pak Bob, kemudian Pak Andito, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa kembali. Pak Bob Azam, terima kasih atas waktu yang disempatkan, ya. Dan Pak Andito, terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik pemirsa. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.